Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik anak-anak, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Baik, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Ya, masih mengenai keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Nah, siapa yang masih ingat di pembelajaran kemarin, di pembelajaran 4, kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, yang pertama kita sudah belajar mengenai kombinasi gerak, menggiring dan menendang bola. Lalu yang kedua peristiwa mengembun. Dan juga yang ketiga yaitu perilaku yang menunjukkan persatuan di sekolah. Nah, pada materi pembelajaran 5 dan 6 kali ini, materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu proses terjadinya hujan. Lalu yang kedua persatuan di sekolah dan masyarakat. Lalu yang ketiga manfaat hidup bersatu di sekolah. Dan yang keempat, menentukan lama waktu kejadian. Nah, anak-anak langsung saja kita ke materi yang pertama. Siapa yang tahu gambar yang ada di layar ini adalah gambar apa? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar hujan. Ya, anak-anak pasti sudah sering ya melihat hujan. Nah, bagaimana ya kira-kira proses terjadinya hujan ini? Proses terjadinya hujan diawali dari air di permukaan bumi mengalami penguapan karena panas matahari. Ini ya yang dimaksud. Air di permukaan bumi mengalami penguapan karena panas sinar matahari. Nah, air yang mengalami penguapan ini menjadi uap air. Uap air mengalami pengembunan sehingga terbentuklah titik-titik air. Semakin lama, titik-titik air semakin banyak dan terbentuklah awan. Jika awan sudah tidak mampu mengapung air, maka titik-titik air akan jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Nah, sepertilah anak-anak bagaimana proses terjadinya hujan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kegiatan-kegiatan yang menunjukkan persatuan di sekolah. Contoh yang pertama yaitu belajar kelompok. Lalu yang kedua, piket kelas bersama. Lalu yang ketiga, menari bersama teman-teman. Lalu yang keempat, bermain bersama teman-teman. Selanjutnya yang kelima, membuat majalah dinding bersama. Nah, ini adalah contoh salah satu majalah dinding di sekolah. Selanjutnya yang keenam yaitu kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Nah, kira-kira apa ya manfaat kita hidup bersatu di sekolah? Ada banyak sekali manfaatnya. Di antaranya yang pertama yaitu tercipta kerukunan antar teman. Lalu pekerjaan menjadi cepat selesai. Ya, karena pekerjaannya dikerjakan bersama-sama, maka pekerjaannya menjadi lebih cepat selesai. Lalu yang ketiga, pekerjaan menjadi lebih ringan. Nah, selain cepat selesai, jika suatu kegiatan di sekolah dilakukan bersama-sama, maka pekerjaannya akan menjadi lebih ringan. Lalu yang keempat, lingkungan sekolah menjadi nyaman. Nah, selain persatuan di sekolah, sekarang kita akan membahas kegiatan yang menunjukkan persatuan, tapi di masyarakat, ya.
Contoh yang pertama yaitu kerja bakti, menanam tanaman di lingkungan sekitar. Lalu yang kedua, gotong royong, membersihkan tempat ibadah. Dan yang ketiga, mengikuti lomba anak-anak yang diadakan di tingkat RW. Selanjutnya, selain kegiatan, ada juga perilaku-perilaku yang menunjukkan persatuan di masyarakat. Yang pertama yaitu bekerja sama saat kerja bakti. Lalu yang kedua, kompak saat gotong royong. Lalu yang ketiga, sportif saat mengikuti lomba. Nah, Nana, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menentukan lamanya waktu kejadian. Nah, di sini Bu Tini ada contoh soal, anak-anak. Dengarkan baik-baik contoh soalnya ya. Pada suatu pagi, hujan turun dari pukul 8 hingga pukul 9.15. Berapa lama waktu hujan turun? Nah, untuk lebih mudah dalam menghitung lama waktu, di sini Bu Tini ada garis. Nah, di sini Bu Tini tuliskan pukul 8. Ya, seperti tadi soalnya, hujannya turun dimulai pukul 8. Maka di sini ditulis pukul 8. Nah, di sini disebutkan hingga pukul 9.15. Lalu Bu Tini akan tuliskan pukul 9 di sini. Ya, pukul 8, pukul 9, lalu tadi ada 15 menit. Pukul 9.15. Nah, sekarang kita akan menghitung. Dari pukul 8 hingga pukul 9 ada berapa jam, anak-anak? Iya, ada 1 jam. Lalu sekarang dari pukul 9 hingga pukul 9.15 itu ada berapa menit? Ya, ada 15 menit. Maka kita tulis 15 menit. Ya. Jadi 1 jam ditambah 15 menit sama dengan 1 jam ditambah 15 menit. Jadi hujan turun selama 1 jam 15 menit. Ya, ini tadi 1 jam ditambah 15 menit. Jadi hujannya turun selama 1 jam 15 menit. Nah, sekarang ini ada contoh gambar jam. Nah, anak kita akan melihat bagaimana cara membaca jam, ya. Untuk mengingat-ingat lagi. Di sini kalau anak-anak perhatikan ada angka. Angka dari 1, 2, 3 hingga 12. Nah, jika jarum menunjuk angka, ya, entah itu angka 1, 2, atau yang lainnya, itu berarti menunjukkan jamnya. Sedangkan jika jarumnya itu mengarah pada garis yang ini, garis yang lebih kecil ini menunjukkan menit. Ya. Dari angka 1 sampai 2 ini ada 5 menit, begitu juga yang lainnya ini. Nah, sekarang ini Bu Tini ada contoh jam. Nah, ini menunjukkan pukul berapa ya, anak-anak? Ya, jarum pendek ini menunjuk ke angka 10. Lalu jarum panjang ini yang menunjukkan menit mengarah pada garis setelah angka 2. Nah, berarti ini menunjukkan pukul 10.00
ya. Jadi jam 10 lebih 1 menit. Nah, sekarang contoh soal yang kedua. Pukul berapa 2 jam setelah pukul 10.15? Nah, di sini Butini ada gambar pukul 10.15. Nah, di sini tadi pertanyaannya adalah 2 jam setelah pukul 10.15. Ya, jadi kita akan menambahkan ya 10 ditambah 2 jam. Berarti kita hitung satu-satu. Ya, jika dari angka 10 sampai 11 ini maka bertambah 1 jam. Nah, dari angka 11 sampai ke 12 ini berarti juga 1 jam. Maka kalau 2 jam dari angka 10, 1, 2, nah maka jarumnya akan mengarah pada angka 12. Ya, seperti gambar yang ada di layar ini. Untuk menitnya ini tidak berubah ya. Jadi dari yang tadi menunjuk angka 10 berubah jadi menunjuk angka 12. Jarum pendek pada jam ini bergeser maju 2 angka ya, karena tadi 2 jam setelah pukul 10.15. Jadi 2 jam setelah pukul 10.15 adalah pukul 12.15. Lalu contoh soal yang ketiga. Pukul berapa 20 menit setelah pukul 12.15? Nah, ini adalah jam yang menunjukkan pukul 12.15. Jarum pendeknya mengarah ke angka 12. Sedangkan garis yang panjang atau yang menit ini menunjuk ke angka 3. Ya, ini artinya jam 12 lebih 15 menit. Ya. Lalu kita akan menghitung 20 menit setelah pukul 12. Pukul 12.15. Nah, untuk menghitung ini dari angka 3 sampai 4 ini menunjukkan 5 menit. Nah, kalau 20 menit berarti 1, 2, 3, 4. Ya, 20 kita bagi 5, 4. Maka dari angka 3 ke 4 ini 1, 4 ke 5, 2, 5 ke 6, 3, dan 6 ke 7, 4. Ya, supaya lebih jelas ini 1, 2, 3, 4. Nah, dari 3 sampai 4, 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit. Jadi totalnya 20 menit. Ya, jadi jarum panjangnya berubah menunjuk ke angka 7. Sedangkan untuk jarum yang pendek mengarah ke angka 12. Jadi jarum panjang pada gambar jam bergeser maju 4 angka. Jadi 20 menit setelah pukul 12.15 atau 12 lebih 15 menit adalah pukul 12 lebih 35 menit. Nah, itu dia anak-anak materi kita untuk pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya yaitu tugas. Tugas untuk hari ini yaitu anak-anak silahkan mengerjakan LKS halaman 116, penilaian harian A, B, dan C. Jawabannya silahkan langsung ditulis pada LKS. Jangan lupa nanti jawabannya untuk difoto dan dikirim ke Butini. Nanti Butini akan periksa satu persatu. Nah, anak-anak, pembelajaran kita untuk hari ini sudah cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya, tetap jaga kesehatan di rumah.
dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.